Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, untuk mata kuliah strategi pembelajaran, kita akan membahas materi kedua, yaitu tentang pembelajaran di sekolah dasar. Untuk materi pembelajaran di sekolah dasar ini, ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama tentang pengertian belajar, yang kedua tentang karakteristik proses belajar dan tahapan perkembangan siswa sekolah dasar atau AMI, kemudian karakteristik pembelajaran di sekolah dasar atau AMI. Pada poin pertama pengertian belajar akan dibahas beberapa poin. Yang pertama tentang pengertian belajar itu sendiri, kemudian tentang hakikat belajar, dan yang ketiga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama untuk pengertian belajar. Pengertian belajar sendiri ada banyak sekali para ahli memberikan pengertian tentang belajar ini. Di antaranya misalkan ada yang menyebutkan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku atau change in behavior. Kemudian ada juga yang mengartikan bahwa belajar adalah learning is experiencing atau proses pengalaman. Nah, dari beberapa pengertian tadi, ada definisi belajar yang umum diterima saat ini, bahwa belajar merupakan suatu usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungan. Nah, dari definisi ini kita di materi sebelumnya sudah membahas tentang konsep belajar, bahwa konsep belajar itu ada proses mental dan emosional ya. Dan seseorang dikatakan belajar jika ada pikiran dan perasaannya aktif. Kemudian juga tentang adanya perubahan perilaku. Nah, di sini jelas ya. Kemudian pada poin berikutnya hakikat belajar. Belajar dapat dikatakan bahwa suatu proses sebagai suatu proses. Artinya dalam belajar akan terjadi proses melihat, membuat, mengamati, menyelesaikan masalah atau persoalan, menyimak dan latihan. Di sini ada poin-poin melihat, membuat, mengamati, menyelesaikan. Sesuai dengan konsep belajar itu sendiri, adanya proses berpikir ya. Adanya berpikir dan merasakan. Nah, di sini ada bahwa belajar dikatakan sebagai suatu proses. Ada proses melihat, membuat, mengamati. Kemudian seseorang dikatakan belajar karena adanya indikasi melakukan proses tersebut. Nah, pada pertemuan sebelumnya dalam konsep belajar disebutkan juga bahwa seseorang dikatakan belajar bila pikiran perasaannya aktif. Nah, tentu ini selaras dengan hakikat belajar sendiri ya, bahwa seseorang dikatakan belajar karena adanya indikasi melakukan proses tersebut secara sadar. Nah, karena ada keterlibatan pikiran dan emosional. Dalam hakikat belajar ini ada beberapa pilar ya, atau ada 4 pilar khususnya yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang pertama tentang learning to know, artinya belajar untuk mengetahui ya. Di sini jelas bahwa dalam pembelajaran pasti siswa dituntut atau diharapkan mengetahui dan memahami substansi materi yang dipelajari. Kemudian pilar berikutnya learning to do, artinya belajar untuk berbuat. Nah, belajar untuk berbuat di sini kalau misalkan dalam proses pembelajaran
kalau untuk learning to know, kita bisa juga dengan menggunakan ceramah gitu ya. Nah, untuk learning to do ini disarankan untuk melakukan langsung apa yang menjadi substansi materi yang sedang dipelajari. Jadi tidak hanya melakukan pembelajaran dengan ceramah, tetapi harus melibatkan anak untuk melakukan sesuatu, untuk berbuat sesuatu sesuai dengan substansi materi yang dipelajari. Kemudian pilar berikutnya, learning to live together, artinya belajar untuk hidup bersama. Tentunya di sini seperti kita ketahui bahwa manusia itu makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, jadi hidupnya berkelompok. Nah, tentu di sini sangat penting untuk memberikan pembiasaan kepada anak untuk bekerja dalam kelompok, untuk bisa hidup bersama dengan kelompok ya. Tidak menyendiri secara individu misalkan, tetapi harus bisa belajar secara berkelompok. Nah, ini pembiasaan-pembiasaannya bisa dilakukan dengan misalkan memberikan tugas-tugas secara kelompok, jadi supaya ada keterlibatan atau ada kerja-kerjaan yang memang bisa membuat anak bekerja tidak secara individu, ya, tetapi secara berkelompok. Kemudian yang berikutnya, pilar berikutnya, learning to be. Artinya di sini ada belajar untuk menjadi. Artinya menjadi di sini menjadi diri sendiri yang utuh atau menjadi individu yang utuh. Nah, di sini sangat penting karena tugas kita sebagai guru harus mengenal atau mengetahui bakat dan minat setiap siswa yang ada di kelas ya, supaya kita bisa memaksimalkan potensinya dan kelak bisa menjadi individu yang baik ya. Di sini secara individu yang utuh. Pak, sudah sepantasnya sebagai guru sedikit demi sedikit mengenali karakter, minat, bakat siswa itu sendiri. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Tentunya hasil belajar banyak sekali faktor ya yang mempengaruhinya. Di sini dikelompokkan menjadi faktor intern dan ekstern, atau dari dalam diri siswa dan dari luar. Dari dalam diri siswa ada percakapan, minat, bakat, usaha, motivasi, perhatian, kelemahan, dan kesehatan, serta kebiasaan siswa. Nah, ini juga penting ya. Ada motivasi dari diri sendiri. Ada penguat di dalam dirinya untuk belajar ya, supaya hasil yang didapat dari proses belajar menjadi maksimal. Kemudian faktor yang dari luar ada dari lingkungan fisik dan non fisik. Yang fisik kita juga sudah bahas ya, dari kelas, sarana dan prasarana dan sebagainya. Kemudian ada untuk non fisiknya lingkungan sosial budaya, lingkungan keluarga, kemudian guru juga bisa dengan teman-teman sebayanya, teman-teman kelasnya dan sebagainya. Itu sangat mempengaruhi hasil belajar. Kemudian pembahasan berikutnya tentang karakteristik proses belajar dan tahapan perkembangan siswa SD. Pada materi ini kita akan bahas tentang karakteristik proses belajar di SD atau MI. Kemudian tahapan perkembangan siswa sekolah dasar atau MI. Pada bahasan pertama untuk karakteristik proses belajar di SD atau MI ya, sama saja. Ada teori belajar yang akan kita sedikit bahas dari sekian banyak teori belajar yang ada. Yang pertama, ada teori belajar disiplin mental.
Teori ini menganut prinsip bahwa manusia memiliki sejumlah daya mental, seperti daya untuk mengamati, kemudian menanggapi, mengingat, berpikir, dan sebagainya yang dapat dilatih dan disiplinkan. Nah, sengaja saya tandai dapat dilatih dan disiplinkan. Nah, ini sangat penting ya, disiplin mental, belajar disiplin mental. Seperti kita ketahui bahwa mental ini sangat penting untuk proses kedepannya, dimana ini akan menjadi, bisa dibilang sangat-sangat dibutuhkan ya, karena mental ini akan menjadi bekal anak kelak setelah dalam mengaruhi kehidupannya ya, tertanam dalam nanti pada saat mereka mengalami kehidupan dalam pekerjaan dan sebagainya. Di sini ada ditanya dapat dilatih dan disiplinkan. Kalau kita berbicara tentang pendisiplinan dapat dilatih, tentu itu terkait dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik yang bisa kita lakukan atau kita disiplinkan terhadap anak dalam kegiatan sehari-hari, atau kita jadikan itu menjadi pembiasaan di sekolah ya, supaya nanti bisa diterapkan di rumah misalkan. Kemudian yang berikutnya, teori belajar asosiasi. Teori identik dengan teori behaviorisme atau perubahan tingkah laku ya. Nah, dalam teori belajar asosiasi ini berdasarkan pada perubahan tingkah laku yang menekankan pada perilaku baru yang diulang-ulang sehingga menjadi aktivitas yang otomatis, artinya menjadi kebiasaan. Masih terkait dengan teori belajar disiplin mental ya. Jadi kita memberikan pembelajaran pembiasaan kepada anak. Misalkan pembiasaan, contoh kecil saja, pada saat kita ketemu dengan yang lain saling menyapa, saling ucap salam. Nah, nanti akan lama-kelamaan akan menjadi pembiasaan yang bisa dilakukan oleh anak ya. Kemudian yang ketiga, teori insight, bahwa menurut teori ini belajar adalah mengubah pemahaman siswa. Teori ini harus melibatkan lingkungan belajar supaya anak bisa berpikir kreatif, bisa mengeksplor apa yang ada di hadapannya, bisa berimajinasi. Nah, pada teori belajar ini, belajar selalu diarahkan untuk mengembangkan kemampuan tingkat tingginya, yaitu berpikir tingkat tinggi. Jadi harus dilibatkan atau harus melibatkan lingkungan belajar ya. Kalau bisa misalkan langsung ke lapangan gitu ya, supaya anak bisa berpikir lebih terhadap sesuatu yang menjadi objek pembelajaran. Kemudian teori berikutnya, teori belajar Gestalt. Nah, teori ini menurut teori ini bahwa siswa merupakan individu yang utuh dan menyeluruh. Nah, untuk materi berikutnya ada tipe belajar. Dalam tipe belajar ada beberapa tipe belajar yang sesuai dengan perkembangan siswa sekolah dasar atau NI. Yang pertama ada signal learning, kemudian ada stimulus response learning, chaining learning, verbal association learning, discrimination learning, concept learning, dan problem solving learning. Ya, kita bahas yang pertama, signal learning melalui isyarat. Jadi ini
bahwa tipe ini belajar melalui isyarat. Tipe belajar dapat membentuk perilaku melalui isyarat, melalui sinyal, sehingga terbentuk sikap tertentu. Kemudian yang kedua, stimulus respon learning, belajar melalui rangsangan tindak balas. Artinya dengan memberikan stimulus, diharapkan siswa memberikan rangsangan tindak balas ya, atau merespon kembali apa yang diberikan oleh gurunya ya. Kemudian yang berikutnya adalah chaining learning. Ini adalah suatu tipe belajar yang dapat membentuk perilaku melalui beberapa stimulus respon yang berangkai. Misalkan di sini ini terkait juga dengan pembiasaan tipe belajar ini. Misalkan anak diminta untuk pada saat datang ke sekolah, kita siapkan tempat sepatu. Jadi anak datang, menyimpan sepatu, menyimpan tas di meja, kemudian duduk dengan baik di tempatnya dan seterusnya ya. Atau setelah pulang disarankan untuk pada anak rangkaian yang harus dilakukan setelah sampai rumah, seperti menyimpan sepatu di tempatnya, menyimpan tas, ganti baju, makan dan seterusnya. Nah ini juga tipe belajar juga ya, karena kita membiasakan anak untuk belajar sesuai dengan rangkaiannya ya. Nah, di sini belajar mulai perangkaian. Kemudian yang berikutnya, verbal association learning, belajar melalui perkaitan verbal. Nah, ini pembelajarannya perhatikan wujud bentuk yang aslinya. Misalkan kita mempelajari tentang bentuk bujur sangkar. Nah, kita perlihatkan contoh-contoh bentuk-bentuk bujur sangkar yang biasa ditemui dalam kehidupan sehari-hari, yang realnya. Misalkan kardus-kardus kemasan makanan dan sebagainya. Nah, ini bisa membuat anak melihat secara verbal langsung ya. Kemudian yang kelima, discrimination learning atau belajar mulai membeda-bedakan. Nah, ini juga harus diperlihatkan objeknya ya, secara konkret. Nah, kalaupun misalkan ada yang untuk abstrak juga tetap harus dijelaskan gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada konsep learning, belajar melalui konsep. Nah, untuk tipe belajar ini bahwa dapat membentuk perilaku melalui pemahaman terhadap sesuatu benda, peristiwa, kategori, golongan, dan suatu kelompok. Jadi yang dimaksud dengan konsep di sini adalah karakteristiknya ya. Jadi memahami konsep-konsep yang sedang dipelajari. Kemudian yang ketujuh ada rule learning, belajar melalui aturan-aturan. Kemudian yang berikutnya problem solving learning, belajar melalui pemecahan masalah. Kemudian materi berikutnya tentang hasil belajar. Nah, untuk melihat hasil belajar yang berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis dan ilmiah pada siswa sekolah dasar atau MI dapat dikaji proses maupun hasil berdasarkan kemampuan membaca, mengamati atau menyimak, kemudian kemampuan mengidentifikasi, kemampuan mengorganisasi hasil-hasil identifikasi, dan terakhir kemampuan melakukan kajian secara menyeluruh. Berikutnya, tahapan perkembangan siswa. Ada perkembangan fisik, sosial, bahasa, perkembangan kognitif, perkembangan moral, perkembangan ekspresif,
dan aspek-aspek intelijensi dan aspek kebutuhan siswa. Kemudian materi terakhir untuk pembelajaran di sekolah dasar ini adalah karakteristik pembelajaran di sekolah dasar. Yang pertama ada karakteristik pembelajaran di kelas rendah dan karakteristik pembelajaran di kelas tinggi. Kita bahas yang pertama, karakteristik pembelajaran di kelas rendah. Pembelajaran dilaksanakan berdasarkan rencana pelajaran yang telah dikembangkan oleh guru. Kemudian ada pembelajaran secara konkret, proses belajar harus dikembangkan secara interaktif. Guru harus lebih memperhatikan siswa, proses pembelajaran harus lebih menarik dan efektif. Penggunaan strategi belajar harus mempertimbangkan variabel-variabel yang terlibat. Kemudian pembelajaran tematik. Untuk kelas rendah ini berarti untuk kelas 1, 2, dan 3 ya. Melihat karakteristik berikut, kita bisa menyimpulkan bahwa pembelajaran di sekolah dasar untuk kelas rendah itu harus merupakan pembelajaran yang menarik, yang memberikan keterlibatan anak secara lebih. Artinya guru harus mengurangi penggunaan model pembelajaran atau metode pembelajaran dengan ceramah, ya. Harus menggunakan model-model pembelajaran yang memang interaktif, ya, melibatkan siswa, harus menarik, jangan lagi didominasi dengan metode ceramah. Jadi harus menggunakan metode-metode yang memang yang bisa melibatkan aktif. Kemudian pembelajaran secara konkret, karena kalau untuk pembelajaran di kelas rendah ini siswa masih belum bisa berpikir dengan permisalan atau dengan contoh-contoh yang abstrak, ya. Jadi harus dengan yang pembelajaran yang konkret. Kemudian yang untuk pembelajaran di kelas tinggi ada beberapa karakteristik pembelajaran dilaksanakan secara logis. Nah, sudah mulai berpikir logis, ya, untuk pembelajaran kelas tinggi, kelas 4, 5, dan 6. Kemudian siswa dapat dibimbing dengan menggunakan pembelajaran konstruktivis atau membangun, ya. Kemudian sudah dapat menggunakan pendekatan ilmiah. Nah, sudah harus mulai berpikir ilmiah. Kemudian pembelajaran dengan aktivitas tinggi. Dan yang terakhir, siswa untuk mempunyai kemampuan untuk melakukan tahapan penyelidikan, melakukan pemecahan masalah dan sebagainya. Nah, ini juga kita bisa gunakan untuk pembelajaran yang bisa dilakukan di alam misalkan, atau mungkin secara langsung, ya, misalkan ke museum-museum atau tempat-tempat yang lain yang memang memungkinkan anak untuk belajar melakukan penyelidikan, melakukan pemecahan masalah dan sebagainya. Jadi tidak lagi dengan pendekatan atau dengan menggunakan metode ceramah, ya. Sekali lagi sudah harus mulai mengurangi penggunaan metode ceramah, bukan menghilangkan, ya, karena memang metode ceramah juga sangat penting juga dilakukan, tetapi tidak semua dengan menggunakan metode ceramah. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan terkait dengan pembelajaran di sekolah dasar ini untuk materi kedua. Jangan lupa buat resumnya, tidak harus banyak, cukup 2 atau 3 kalimat, yang penting mewakili semua yang ada pada materi ini. Terima kasih. Nanti ketemu lagi di video berikutnya pada materi yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.